elemen di dalam desain. Ya, elemen dalam desain. Kamu kalau mau bikin desain, ya harus pakai ini. Kamu mau bikin berita, tetap aja harus ada picture-nya, benar nggak? Ada teksnya, udah pasti. Teks tanpa picture kurang menarik. Benar nggak? Teks tanpa picture kurang menarik. Berita Anda terasa hambar, kayak makan sayur asam tanpa garam, katanya gitu. Pernah makan sayur asam tanpa garam nggak? Enggak ya? Nggak pernah, Pak. Ini memang saya maksudkan, oh ternyata dunia jurnalistik sangat erat ya dengan desain ya. Iya dong. Ya sangat erat dengan grafika. Iya dong. Nggak bisa. Kenapa? Ternyata kamu membuat berita tanpa teks, membuat berita tanpa gambar, orang jenuh, males bacanya. Mana sih gambarnya? Ini berita tentang apa sih gitu. Nah, lalu gambar tanpa teks jadinya sesat. Paham maksud saya? Kenapa sesat? Karena tidak ada informasi di caranya. Multi tafsir, tergantung yang melihat siapa, kan gitu ya Mas Mbak ya. Kamu mau beritain minyak mahal gitu. Ya, minyak mahal, foto minyak goreng. Nggak tahu maksudnya apa sih? Itu ngasih informasi kalau harga minyak goreng 50.000 kan gitu ya. Padahal tujuan kamu katanya saya mau membuat berita apa? Berita minyak goreng mahal. Ya, 2 liter 50.000. Bikinlah kamu berita. Bikin foto, jebret minyak goreng dengan harga 50.000. Tulisannya di sini 2 liter. Kira-kira gimana, Mbak? Mbak Melen kalau ngelihat gambar ada foto minyak terus ada tulisan 50.000 2 liter, kira-kira apa baca tafsirnya? Berarti harganya segitu, Pak. Iya, informasi kan? Harganya 50.000, padahal ternyata si pengiklan tuh mau ngasih tahu kalau minyak itu mahal. Gitu. Ya, ini gambaran, oh jadi multi tafsir, nggak bisa. Maka komponen desain itu harus lengkap, ada gambarnya, ada teksnya, ya, juga ada ilustrasi. Karena ilustrasi ini yang menjadi lebih hidup lagi di dalam berita. Contohnya ilustrasi apa kalau di media cetak penerbit? Contohnya apa biasanya? Ilustrasi itu. Ada yang suka gambar kepalanya gede, badannya kecil gitu. Itu apa namanya? Karikatur, Pak. Apa? Karikatur. Karikatur. Ada kan? Ada, Kak. Ya itu kan ilustrasi kan. Nah, bikinnya pakai vektor tuh, namanya karikatur tuh. Digedein sebesar apapun nggak pecah, Mbak. Makanya karikatur dicetak di banner X banner dengan ukuran yang size segede apapun lah gitu, ditarik asal ada mesin cetaknya ya, nggak bakalan pecah. Sayangnya nggak ada mesin cetak yang segede apapun gitu, akhirnya dibatasin gitu. Kira-kira sampai sini clear? Clear ya? Ada pertanyaan Pak dari saya. Silakan. Iya, sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya saya potong Pak. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama itu tadi terkait dengan proses cetak ya Pak. Tadi kan ada cetak dalam ya Pak. Nah iya, kebetulan saya pernah belajar tentang sejarah ya Pak. Ketika nenek moyang kita itu ketika dari Cina itu kan membuat contoh ukiran-ukiran itu kan dari logam, contoh ukiran mangkuk atau tempat makan itu kan dari logam. Apakah cetak juga itu berkaitan juga dengan seperti itu, cetak dalam gitu, berkaitan dengan sejarah nenek moyang kita juga gitu kan. Nah lalu yang kedua pertanyaan dari saya, kebetulan saya ada beberapa baju yang sering saya sablon ya Pak, karena dari dulu juga saya tuh sekretaris kebetulan di SMA dan ada beberapa baju kelas contohnya harus disablon gitu, terus ada kegiatan festival gitu kan di sekolah saya harus ada banner gitu, tapi warna bannernya itu sering luntur gitu si warnanya itu gitu, bahkan menempel ke tangan gitu. Nah itu bagaimana ya Pak, seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik, bagus pertanyaan. Pertanyaan pertama berkaitan dengan sejarah. Kalau
kita bicara pada konteks sejarah mencetak, maka kita balik lagi ke dinasti. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, jujur dari dari hal yang paling tanpa inilah ya, tanpa ditutup-tutupi gitu ya. Walaupun secara teknologi cetak itu dari Eropa gitu ya. Ini bicara sejarah nih. Tapi kalau dari sejarah adanya tulisan itu justru dari Egypt. Ya, Babilonia dan sebagainya ini sudah dari bahasa kita dari sejarah Islam itu sudah ada gitu tulisan ya, kalau kita bilang ya zaman kenabian lah ya. Zaman kenabian itu bayangin udah ada kitab Taurat, kitab Injil gitu ya, kitab Zabur, berarti kan itu sudah ada proses penyampaian informasi. Nah, permasalahannya kan tadi bergeser kebutuhan informasi itu. Yang tadinya informasi itu disampaikan secara lisan, gitu ya. Informasi itu tidak hanya secara lisan, Pak. Kalau bisa secara tulisan. Nah, karena secara tulisan, maka menjadi bentuk-bentuk simbol. Ya, simbol. Misalkan ada simbol lingkaran menandakan apa, simbol bulat menandakan apa, itu awal mulanya. Kemudian nyambung lagi, tidak hanya logo Pak, tapi berubah jadi teks yang kita sebut dengan alfabet gitu ya Mbak ya. Nyambung nih. Begitu nyampe ke alfabet, muncullah huruf. Ya, jauh sebelum alfabet, simbol tadi. Kerajaan-kerajaan zaman Babilonia, kemudian kerajaan-kerajaan zaman kenabian lah gitu. Bahkan sebelum zaman kenabian lah, kalau simbol-simbol itu ya. Kalau kita baca di peradaban manusia gitu, manusia itu ketika dia menemukan simbol untuk menyampaikan informasi, itu tanda-tanda manusia itu peradabannya semakin baik. Ya, jadi teman-teman, ciri-ciri negara yang peradabannya sudah sangat baik itu adalah dengan informasi yang semakin mudah diakses, kira-kira begitu. Jadi kalau ada negara yang informasi tidak bisa diakses, ditutup-tutupi, itu ciri-ciri negara yang peradabannya masih belum baik gitu ya. Kan ada ya, kita nggak perlu sebut negaranya lah. Tapi di sini balik lagi ke sejarah, dari simbol muncul karakter alfabet, huruf, dan huruf ini yang akhirnya dibuat sebagai cara penyampaian informasi tadi. Nah, informasi ini Mbak Melan pada akhirnya menjadikan orang berubah kebutuhannya. Informasi ini tidak disampaikan dengan mulut tapi dengan tulisan. Tulisan itu yang dibutuhkan dalam hal yang kita sebut dengan memperbanyak atau menduplikasi. Bahasa saya lebih sederhana, menduplikasi. Bagaimana ya tulisan itu diduplikasi? Karena kalau kita nyari orang yang nulis, itu akan sangat lama, manual. Makanya proses cetak yang disebut dengan ada gambar ilustrasi ini juga muncul karena apa? Karena seniman sebenarnya. Seniman inilah yang akhirnya menjadikan awal mulanya banyak desain gitu, bahasa kita desain. Makanya kalau orang bilang, kenapa sih desain grafis itu ada yang kecenderungannya kayaknya gue mah orang seniman banget gitu. Padahal bukan. Tapi akar rumputnya gitu ya. Akar rumputnya, asal muasalnya muncul desain itu karena banyak seniman-seniman yang membuat sebuah karya. Ya, karya yang dilukis, kemudian diukir tadi seperti yang Melan katakan, kemudian dietsa. Nah, itulah bentuk daripada hasil karya seniman. Kalau pertanyaannya itu menjadi dasar proses cetak, benar. Itu yang menjadi dasar proses cetak. Tapi yang proses cetak pada akhirnya dikatakan sebagai proses menduplikasi dalam jumlah massal, ini muncul baru setelah Gutenberg muncul, atau Gutenberg membuat mesin cetak di tahun 1440 itu Mbak Melan. Jadi kalau ditanya sudah ada proses cetak Pak? Ada. Ya, tapi mulai menjadi proses duplikasi secara massal
Ini ditambah ketika Gutenberg 1440 menemukan mesin cetak dengan batu. Jadi mesin cetaknya acuannya dengan batu, Mbak. Makanya sering disebut dengan istilahnya adalah litografi. Ada yang dietsa menjadi cetak tinggi, hurufnya dibikin lebih tinggi. Ada yang dibuat lebih dalam dan seterusnya. Kira-kira kejawab nggak, Mbak, paparan saya? Ya. Jawab dengan sejarah mencetak, yes. Inilah yang menjadi batu lompatan. Kenapa orang akhirnya membuat mesin untuk menduplikasi gitu. Yang kedua tadi pertanyaannya, kenapa sih cetakan banner saya? Gitu. Banner saya kok nggak bener, turun warnanya, bahkan kalau di tangan itu suka nempel gitu ya, Mbak ya. Nah ini Iya, Pak, benar, Pak. kaitannya sebenarnya dengan model desain picture yang ada di monitor. Ini adanya di mana? Kalau kamera scanner, ini kan adanya di monitor, Mbak. Di sini nih, Mbak. Nih, adanya di sini gambar kamu. Di monitor. Di monitor dihasilkan dari kamera. Nyambung kan? Kamu pernah dengar gamut warna nggak, istilah gamut warna? Inilah yang disebut dengan gamut warna. Gamut warna, Mbak Melan, dan semuanya teman-teman, itu punya koordinat, kita sebutnya. Koordinatnya itu dari A, ya, A itu dari yellow ke merah ke green. Ini A nih, ini L, nah, ini A. Ini A, green, red ke green, ini A, amin. Terus kemudian ada B, makanya ada nanti istilahnya adalah L, A, B. Mana gambarnya? Oke, saya kasih lihat dulu supaya teman-teman. Ini sebenarnya kalau ini materi teknis yang diajarkannya ke teman-teman grafika atau teman-teman TICK. Tapi nggak apa-apa, ini bagus, nyambung pertanyaan Melan. Jadi saya bahas kalian. Inilah yang kita sebut dengan color space. Color space itu istilahnya adalah gamut warna. Warna itu pancarannya karena ada cahaya. Cahaya mengenai objek, maka muncul ada warna yellow, ada warna blue, ada warna red, ada warna green. Kenapa? Karena warna cahaya itu dibentuk dari 3 warna. Nih. Blue, R-nya ini, R, ini green. RGB. Membentuk warna putih. Ini cahaya. Kalau kita mencetak, pakainya warna cahaya nggak? Enggak. Pakainya warna, turunannya warna cahaya. Siapa turunan warna cahaya? Turunan warna cahaya adalah ketika blue ditambah dengan red, hasilnya kita sebut dengan magenta. Ketika green ditambah dengan red, maka anaknya adalah yellow. Dan ketika blue ditambah dengan green, anaknya adalah cyan. Maka warna di dalam proses cetak tidak menggunakan warna RGB, tapi menggunakan turunan dari warna RGB, yaitu cyan, magenta, dan yellow. Sampai sini clear? Ini panjang nih. Lalu warna tinta cyan, magenta, yellow ini warna tinta. Sementara warnanya Melan menangkap dengan kamera itu dengan cahaya tadi. Fotografi tadi. Warna cahaya RGB dengan warna cyan, magenta, yellow, black, Mbak, yang ada di printer, itu gamut warnanya lebih luas RGB daripada CMYK. Apa sih gamut warna tadi? Zonanya, kelihatan nggak? Kurang besar. Oke. Coba baca pelan-pelan bacanya. Ini yang kita sebut dengan koordinat warna.
garis ini. Ada koordinatnya RGB, ada koordinatnya cyan, magenta, yellow, black. Nah, semakin jangkauan warnanya luas, maka dia semakin besar koordinatnya. Nah, koordinatnya RGB itu lebih daripada cyan, magenta, yellow, black. Nyambung nggak pemaparan saya? Paham nggak kira-kira? Halo? Halo, cek sound. Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Oke. Dari sini ada kaidah. Akhirnya terjadi bahwa gambar yang kamu hasilkan tadi RGB, tapi dicetaknya dengan CMYK. Sehingga warnanya menjadi turun. Gitu Mbak Melan. Jadi gimana dong Pak biar nggak turun? Kan pertanyaannya juga gitu ya. Jadi gimana dong Pak biar nggak turun? Benar Pak, benar. Pertama, file dibenerin dulu. Filenya harus dengan format koordinat cyan, magenta, yellow. Jadi nanti kamu harus file kamu adalah RGB, tapi kamu harus konversi ke cyan, magenta, yellow. Pada saat kamu print tetap dengan RGB. Paham nggak maksud saya? Kamu print tetap dengan model RGB, tapi kamu konversi cyan, magenta, yellow, black dalam rangka kamu mau melihat hasil nyatanya bagaimana. Karena RGB ketika di-convert menjadi cyan, magenta, yellow, black, CMYK pasti warnanya turun. Nah, ini jawaban buat teman-teman yang suka ngoprek Photoshop ya. Kenapa ada menu RGB, kenapa ada menu CMYK, kenapa ada grayscale BW atau black and white. Ini fungsinya. Jadi teman-teman bisa membedakan gambar yang pada mode RGB dengan mode CMYK hasilnya kayak gimana. Nah, ini kalau ada kesempatan saya biasanya bikin itu Mbak, bikin percobaan. Saya bikin 2 gambar di Photoshop, yang satu RGB ya, yang satu saya CMYK. Saya layout di mana di Illustrator. Saya ambil gambar yang RGB, saya ambil gambar yang CMYK. Nanti saya munculin di sini. Ada 2 gambar. Saya kasih keterangan. Ini RGB, ini CMYK. Coba bandingin 2 gambar ini. Kita ukur. Apa yang kita ukur? Yang kita ukur adalah LAB-nya. Mana LAB? Nih. Jadi sudut warna koordinat warna itu yang kita sebut dengan LAB. Oh. Kalau di sini saya titiknya di sini Mbak, misalkan ya Mbak ya, ini contoh. Kalau titiknya saya ada di sini, warna saya kan antara green dengan blue ya. Kira-kira warna apa? Ya warna apa aja terserah. Tapi kalau teman-teman masih bingung, oh ada warna ini misalkan. Ini warnanya ada yang ini. Ini kan blue gitu ya. Maka blue ini punya 3 komponen pembentuk. Komponen pertama adalah ada light-nya, kemudian ada koordinat A-nya, ada koordinat B-nya. Masing-masing punya angka. L-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa. Pusing? Enggak kan? Enggak ya. Jadi ini, kalau L-nya 100, maka gambar itu pasti jadinya putih. Light-nya 100. Ya. Makanya nanti nilai warnanya ada yang L-nya 75,3, ada yang 51,2, ini 48, ini LAB ya. LAB untuk yang titik tertentu, misalkan titik. Nanti kita bisa hitung, teman-teman. Ada LAB warna yang kita sebut dengan ref itu adalah target. Yang ini adalah aktual.
Nyambung nih. Jadi teman-teman kalau tadi Melan nih misalkan nyetak itu warnanya turun, sebenarnya warnanya harusnya itu bisa disesuaikan atau dilihat dulu sebelum dicetak dengan cara komposisinya kamu ganti atau modenya kamu ganti dengan CMYK, kemudian resolusinya kamu naikkan. Karena digital itu biasanya kaitannya dengan resolusi. Nah, resolusi itu apa sih? DPI, jumlah dot dalam titik ya, dalam DPI dot per inch. Nah, ini yang saya maksudkan aktual dan target adalah kalau Melan nggak puas dengan hasilnya, maka Melan bisa komplain. Kalau Melan punya reference, warna acuan. Melan kan nggak punya nih, teman-teman nggak punya. Referensinya warnanya kayak gimana sih gitu. Ya kamu nggak bisa komplain. Karena kemampuan printernya nanti warnanya berbeda-beda. Apalagi, ini jangan bilang-bilang ya. Biasanya kalau kamu punya mesin printer nih yang plotter, mesin plotter ya, ada gambarnya kayak tadi. Dan bilang-bilang nih, biasanya kalau ini kan mesin plotter Mbak Melan, mesin plotter ya. Itu saya mau tanya dong Melan, kalau bikin spanduk harganya berapa bannernya? Kalau di daerah saya ada yang 250, ada yang 300, Pak. 300. Oh, indoor ya? Bukan Iya. outdoor ya? Kalau outdoor paling yang 25.000 ya. Kalau indoor ya mungkin segitu. Nah ini Mbak, kamu tadi bilang ada yang mahal, ada yang murah. Murah. Nah ini Mbak, sebenarnya permainannya di sini Mbak. Yang namanya mahal dan murah itu permainan daripada supply tinta. Yang murah dia mau tintanya itu sedikit, maka settingan cara kerja printernya dirubah. Ada yang caranya dengan desainnya resolusinya dirubah, ada yang dengan settingan sapuan tintanya. Kalau sapuan tinta berarti kan mekanikal ya Mbak ya, mekanik nih cara kerjanya. Tahu nggak, kebayang nggak sapuan tinta maksudnya? Ini kan jalan nih, seret, balik lagi, seret, balik lagi, seret, balik lagi, seret, seret, sampai warnanya muncul semua. Kayak cara kerja head printer lah. Kebayang nggak? Kalau head printer bergerak, itu di mesin ini bisa diatur Mbak, mau 1 kali atau 2 kali sapuan. Kalau 2 kali sapuan berarti warnanya didouble, seret, warnanya muncul lagi di atas, set. Otomatis warnanya jadi bagus, terang. Itu namanya yang mahal. Ada yang murah, cukup 1 sapuan saja. Murah kan, 1 sapuan aja cukup. Kira-kira kebayang nggak? Sudah Pak, sudah kebayang. Saya juga pernah lihat soalnya. Ya, alhamdulillah kalau pernah lihat, karena itu permainan Mbak, dalam hal melakukan namanya adjustment color. Ya, adjustment color. Nanti kalau kamu mau ngukur warnanya sama atau enggak, ya satu lagi tadi saya katakan, kamu harus punya namanya referensi. Referensi itu adalah kalau di dalam proses cetak, istilahnya prover atau cetak coba. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman nyetak ke dalam proses cetak massal, kalian harus cetak coba dulu dengan digital. Satu contoh, di mana digital ini menjadi target untuk dicapai oleh mesin cetak offset. Bisa Pak, bisa, selama digitalnya sudah dikalibrasi. Makanya di sini ada tulisan sudah dikalibrasi. Kalau tidak dikalibrasi, maka mesin digital itu lebih daripada offset. Apa lebihnya? Lebih tajam warnanya daripada offset. Kalau lebih tajam warnanya karena gamutnya lebih besar, maka yang terjadi adalah kamu akan dikomplain dengan catatan komplainnya seperti ini. Mencetak 1.000.000 warna, mencetak 1.000 warna, mencetak 4 warna. Padahal ini tidak boleh.
Kalau saya tanya, mana yang benar? Bingung kan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 2, Pak, kata siapa? Nomor 3, Pak. Makanya kamu harus punya yang disebut dengan target atau reference. Yang benar tentunya.